Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Fitri Solihah dari Biologi 6B Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari resum jurnal dengan judul Limnologi dan Potensi Produksi Ikan Danau Laut Tawar Aceh Tengah oleh Endi Setiadi Kartamiharja, Hendra Satria, dan Ahmad S. Sarnita yang ditugaskan oleh Bapak Isma Dwi Kurniawan M.Sek selaku dosen mata kuliah Limnologi. Yang pertama, pendahuluan. Dengan latar belakang, Danau Laut Tawar ini terletak di Takengon, yaitu di ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Danau ini mempunyai luas 7.000 hektar are dengan kedalaman maksimum 115 meter dan kedalaman rata-rata yaitu 35 meter. Berada pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan air laut. Danau ini mempunyai peranan penting bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah. Karena danau ini merupakan penghasil ikan air tawar utama untuk memenuhi konsumsi masyarakatnya. Pada tahun 1988, hasil tangkapan di danau tersebut sebesar 455 ton, atau dengan rata-rata 65 kg per hektar per tahun, menurut data dari Dinas Perikanan Daerah Istimewa Aceh tahun 1989. Namun, pada tahun 1995, berdasarkan hasil pencatatan di tempat pendaratan ikan, hasil tangkapan dari perairan ini berkisar 223 ton saja, atau dengan rata-rata yaitu 31,8 kg per hektar. Padahal menurut Sanin tahun 1981, danau ini termasuk ke dalam perairan yang subur atau eutrof, sehingga diduga dapat menghasilkan ikan sebanyak 100 kg per hektar per tahun. Penurunan hasil tangkapan ini diduga karena Danau Laut Tawar belum dikelola secara rasional dengan memperhatikan kepada aspek limnologi, biologi, dan sosial ekonominya. Dewasa ini, data dasar yang diperlukan untuk pengelolaan dan pengembangan sumber daya perikanan di danau ini belum tersedia. Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu, yang pertama, untuk mendapatkan data dasar mengenai aspek limnologi dan potensi produksi ikan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui produktivitas biologis perairan, dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui besaran populasi ikan yang dapat dieksploitasi. Metode penelitiannya sendiri yaitu menggunakan metode pengambilan sampel strata, di mana perairan Danau Laut Tawar ini dibagi menjadi 4 stasiun, di mana stasiun yang pertama itu di daerah Taweren, stasiun yang kedua itu di daerah Dedalu yang merupakan tempat pengambilan sampel air. Yang ketiga itu di daerah Klitu, dan yang stasiun keempat itu di daerah Bintang sebagai tempat pemasukan air utama. Untuk alur kerjanya sendiri, yang pertama itu pengambilan sampel air dan plankton, di mana pengambilan sampel air untuk pengamatan kualitas air dan plankton ini dilakukan pada permukaan 0,5 meter dengan kedalaman 2 meter, 4 meter, dan 8 meter dengan menggunakan botol Kenmerir volume 3 liter. Kemudian, sampel air yang telah diambil disaring menggunakan plankton net dengan nomor 25. Setelah itu dimasukkan ke dalam botol plankton dengan volume 20 ml. Selanjutnya diawetkan menggunakan formalin dengan konsentrasi 5%. Jenis dan kelimpahan plankton diamati di bawah mikroskop dengan menggunakan buku identifikasi dari Pennak tahun 1993, ada Edmondson tahun 1959, dan Needham tahun 1963. Kemudian untuk pengukuran produktivitas primer perairan itu dilakukan dengan menggunakan metode botol gelap terang dan titrasi larutan oksigen menggunakan metode Winkler. Nah, untuk hasilnya sendiri, yang pertama ada sifat fisika dan kimiawi air. Bisa dilihat di tabel bahwasannya suhu air yang diukur sampai kedalaman 8 meter tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok, sehingga tidak terlihat adanya stratifikasi. Karena perairan ini berada pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, maka suhu airnya itu rendah, di mana suhu tersebut akan mempengaruhi distribusi organisme.
yang ada di perairan. pH rata-rata berkisar antara 7,47 sampai 7,87. Dengan demikian, perairan ini bersifat sedikit basah. Kenapa? Karena perbukitan sekitar danau yang bertanah kapur. Nah, untuk hasil yang kedua yaitu pengamatan plankton dan bentos, di mana kelimpahan rata-rata plankton di perairan Danau Laut Tawar tersebut yaitu 6.747 individu per lokasi, yang terdiri dari kemelimpahan fitoplankton 3.148 individu per lokasi, dan untuk zooplankton sendiri yaitu 3.329 individu per lokasi. Untuk jenis fitoplankton yang dominan adalah Staurastrum, ada Peridinium dan Synedra, yang masing-masing mempunyai kemelimpahan sebesar 731.690 dan 649 individu per lokasi. Untuk zooplankton didominasi oleh Asplagna, Keratella, dan Polyantra, dan ada Silops juga yang masing-masing mempunyai kemelimpahan sebesar 676,543 dan 326 individu per lokasi. Kemudian di stasiun 1, stasiun 2, dan stasiun 4 banyak ditemukan jenis-jenis siput kecil seperti Bitlerinia sp, ada Tarebia sp, dan ada Pleracera sp. Untuk tumbuhan air yang ditemukan di perairan Danau Laut Tawar ini terdiri dari ada Hydrilla verticillata, ada ganggang atau nama latinnya itu Ceratbopilum sp. Kemudian ada eceng gondok yang nama latinnya itu Eichhornia Ctacipes, dan ada apu-apu dengan nama latin Sabinia sp. Nampaknya eceng gondok dan apu-apu ini tidak dapat berkembang baik karena gelombang di perairan Danau Tawar ini cukup besar. Dan juga tumbuhan air ini hanya terdapat di daerah bintang yang masuk ke perairan dari pesawahan sekitarnya. Nah, kemudian ada data spesies ikan yang dihasilkan oleh nelayan di Danau Laut Tawar, di mana hasil tangkapan ikan itu ada ikan depi, krelo, dan hias yang berfluktasi menurut musim, di mana pada keadaan bulan terang hasil tangkapan itu lebih kecil daripada hasil tangkapan pada bulan gelap. Untuk ikan depi, krelo, dan hias banyak tertangkap pada bulan Agustus dan September. Untuk kesimpulannya yaitu kualitas perairan Danau Laut Tawar sangat baik dan mendukung kehidupan ikan serta organisme makanannya. Perairan ini diklasifikasikan ke dalam perairan mesotrof. Rata-rata kelimpahan fitoplankton dan zooplankton masing-masing adalah 3.643 indif per liter dan 3.104 indif per liter. Fitoplankton didominasi oleh Staurastrum, Peridinium, dan Synedra. Sedangkan zooplankton sendiri didominasi oleh Keratella, Polyabra, dan Silops. Produktivitas primer perairan Danau Laut Tawar berkisar 139,8 sampai 327,52 mg karbon per meter kubik per hari, atau antara 87,75 sampai 239,09 gram karbon per meter persegi per tahun. Jenis-jenis bentos yang banyak ditemukan di daerah pinggiran yang dangkal adalah Bithynia sp, Tarebia sp, dan Pleracera sp. Sedangkan tumbuhan air yang mendominasi perairan ini adalah ganggang atau Hydrilla verticillata. Jenis ikan yang dominan adalah ikan mas, peres, depi, krelo, serta hias. Dan hasil tangkapan nelayan rata-rata adalah 31,8 kg per hektar per tahun. Sedangkan rata-rata potensi produksinya yaitu 43,73 kurang lebih 16,90 kg per hektar per tahun.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.